Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Soharyadi dari SMA Negeri 1 Majalaya akan melanjutkan materi pembelajaran. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun dalam suatu interval tertentu. Bagaimana menentukan interval monoton naik atau fungsi naik dan monoton turun atau fungsi turun pada suatu interval atau suatu selang tertentu. Ini masih ada kaitannya dengan turunan dari suatu fungsi. Oke. Langsung kita akan melihat di sini konsep dari teorema kemonotonan. Misalnya fungsi f(x) kontinu dalam interval a lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil sama dengan b, maka berlaku fungsi f(x) itu naik pada interval a lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil sama dengan b apabila f aksen x-nya lebih besar 0 untuk setiap x pada interval tersebut. Fungsi f(x) turun pada interval a lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil sama dengan b apabila f aksen x-nya atau turunan dari fungsi f-nya lebih kecil 0 atau negatif untuk setiap x pada interval tersebut. Apabila suatu nilai x mengakibatkan f aksen x sama dengan 0, maka fungsi f(x) tidak naik dan tidak turun, dan nilai f(x) merupakan nilai stasioner dengan titik stasionernya adalah x, fx. Baik, kita akan terapkan konsep teorema kemonotonan ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Tentukan interval di mana fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 8x tambah 10 naik turun, dan tentukan nilai stasioner dan titik stasionernya. Nah, untuk menentukan interval di mana grafik dari fungsi itu naik ya, dan di mana interval dari fungsi tersebut turun, maka kita berpedoman tadi pada konsep kemonotonan ya, bahwa f(x) itu naik apabila f aksen x-nya atau turunan dari fungsi f-nya lebih besar 0. Sehingga di sini kita coba, tadi fungsi f(x)-nya adalah x kuadrat kurang 8x tambah 10. Jadi fungsi f(x) itu naik apabila f aksen x-nya lebih besar 0. Ya. F aksen x dari fungsi fx x kuadrat kurang 8x tambah 10 ya adalah 2x kurang 8. Jadi turunan dari x kuadratnya adalah 2x, turunan dari min 8x-nya min 8, dan turunan dari 10 itu 0 gitu ya. Kemudian 2x lebih besar sama dengan 8, ini kedua ruasnya ditambah dengan positif 8 karena kita akan mencari interval dari x tersebut. Kemudian kalau 2x lebih besar 8, maka x-nya lebih besar 8 dibagi 2 ya, maka akan boleh interval x lebih besar 4. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 8x tambah 10 itu naik itu pada interval x lebih besar 4 atau pada daerah ya, pada daerah x lebih besar 4. Kemudian pada interval mana fungsi itu turun ya,
Fungsi f(x) itu turun apabila turunan dari fungsi f-nya negatif atau lebih kecil 0. Tadi kan sudah kita turunkan ya fungsinya. Jadi turunan fungsinya adalah 2x kurang 8. Maka di sini apabila f aksen x lebih kecil 0 akan diperoleh 2x kurang 8 lebih kecil 0. Kemudian 2x lebih kecil 8, min 8-nya pindah ruas ya, kemudian maka akan diperoleh di sini x-nya lebih kecil dari 4. 4 itu kan tadi 8 dibagi 2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fungsi f(x) itu turun pada interval atau pada daerah di mana x-nya lebih kecil dari 4. Kemudian bagaimana menentukan nilai stasioner? Syarat nilai stasioner itu diperoleh apabila f aksen x-nya sama dengan 0. Ya, turun dari fungsi f tadi 2x kurang 8, sehingga di sini menjadi 2x kurang 8 sama dengan 0. Ya, atau di sini x-nya sama dengan 4. Sehingga diperoleh nilai stasionernya adalah, nah kamu tinggal memasukkan nilai x sama dengan 4 ini pada rumus fungsinya. Jadi f4 sama dengan tadi kan x kuadrat ya. Di sini tadi nilai fungsinya adalah x kuadrat kurang 8x tambah 10. Karena x di sini 4, ini menjadi 4 kuadrat kurang 8 kali 4 tambah 10 sama dengan 16 kurang 32 ditambah 10. Itu sama dengan negatif 6. Sehingga diperolehlah titik stasionernya adalah 4, negatif 6. Jadi pada titik inilah fungsi tidak naik dan tidak turun. Itulah bagaimana cara menentukan interval di mana fungsi itu naik dan di mana fungsi itu turun, sehingga dan kita juga bisa menentukan nilai stasionernya atau titik stasionernya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang baru Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.